Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. di sini saya ingin interview ke Abang Adila ya namanya. Interview tentang kebudayaan tentang kebudayaan Bang Adila dan kebudayaan yang ada di negeri Malaysia ini. Pertama-tama saya ingin bertanya tentang latar belakang Abang. Coba boleh diceritakan sih Abang ini latar belakangnya dari mana, terus pendidikannya yang sekarang ditempuh apa gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adila Amri, biasa dipanggil Amri atau Adilah. Sekarang saya mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pengajian Islam atau FPI di jurusan Syariah atau Hukum Islam, lebih tepatnya kalau biasa kita sebut di Indonesia. Sekarang saya sudah tahun 3 atau semester 5, ya insya Allah dalam beberapa setahun lagi insya Allah akan selesai. Amin amin amin. Nah, lu berasal dari mana Bang asal lu? Asal saya dari Pekanbaru, tapi sebenarnya orang tua saya itu asli Aceh. Jadi tahun 93 orang tua saya merantau ke Pekanbaru, kerja di sana, tinggal di sana sampai akhirnya menjadi KTP Pekanbaru. Tapi seluruh keluarga besar, nenek, kakek, saudara-saudara semuanya di Aceh. Masih di Aceh. Masih di Aceh. Berarti asal lu dari Aceh ya Bang ya. Coba boleh sedikit ceritakan nggak sih tentang budaya Aceh itu seperti apa? Aceh ini menurut saya memiliki kebudayaan yang kental akan syariat Islam karena Aceh ini mendapatkan satu keistimewaan dari pemerintah Indonesia, yaitu memiliki otonomi khusus untuk menjalankan ataupun menerapkan prinsip syara ataupun undang-undang yang berlatar belakang agama Islam. Oleh karena itu seluruh aspek budaya, makanan, tempat tinggal, dan adat istiadatnya seluruhnya mengandung unsur-unsur keislaman. Ya. Kalau misalnya budaya yang sehari-hari lu lakuin itu apa Bang? Budaya di Aceh itu memiliki beberapa tradisi-tradisi lah. Contohnya misalnya sebelum hari puasa itu kami ada namanya Hari Megang. Hari Megang itu biasanya Hamin 3 sebelum puasa, para keluarga-keluarga, orang tua, anak-anak pada kumpul buat makanan seenak-enaknya. Mantap. Dan ada juga makanan khasnya namanya kue tinfan, pisang sale, kopi Aceh, itu disediain semuanya, dibuat opor ayam, rendang dan lain sebagainya, dimakan bersama keluarga besar di Hamin 3. Dan biasanya pun sekolah-sekolah di seluruh Aceh itu mayoritas selama puasa itu libur, terutama kayak sekolah pondok pesantren ataupun sekolah swasta lainnya. Tadi itu kue tinfan, terus ada apa tadi itu apa Bang? Pisang itu makanan khas Aceh. Heeh. Ya sebenarnya kalau pisang sale ini pisang yang dipotong kecil-kecil lalu kayak dibakar, bukan dibakar, ya dibakar sampai gosong lalu dikasih semacam didiamin lalu dikasih macam pemanis gitu sehingga rasanya manis. Kalau ke tinfan ini dia seperti kue dari adonan kue biasa, terus dikasih kelapa dalamnya, ada serikaya juga, ada coklat, tergantung rasa masing-masing orang, terus nanti dibalut dengan daun kelapa lalu dikukus, biasanya seperti itu. Ada lagi nggak sih kayak makanan khas Aceh atau minuman khas Aceh gitu? Ya yang paling terkenal itu mie Aceh. Mie Aceh ini Mie Aceh ya sih benar. biasa saya rasa di seluruh hampir daerah di Indonesia itu ada. Iya. Di Jawa maupun di Sumatera ataupun di luar Kalimantan pun juga saya rasa ada. Ya dia sebenarnya mie biasa, tapi karena memang dulu para nenek moyang orang Aceh ini sudah membuat mie ini dengan bumbu-bumbu tertentu, dan saya pun sebenarnya juga kurang tahu bumbunya apa. Ya tapi orang tua saya juga sering buat, dan saya rasa memang mie Aceh ini memiliki rasa yang beda dengan mie biasa yang orang jual pada umumnya. Mantap. Selain makanan khas, gue kepingin tahu sih kayak pakaian adatnya Aceh itu seperti apa sih pakaian? Itu namanya pakaian linto, ya pakaian hitam, perempuan pun juga hitam, terus nanti ada semacam topi yang tinggi, kerucut gitu, terus nanti ada saya lupa nama, ada senjatanya, bukan keris sih, dia ada senjata juga disangkutkan di pinggang lelakinya. Ya kurang lebih seperti itu, warna hitam dan pakai songket nanti ditaburi warna emas. Oh iya, oke sih. Nah,
selain kebudayaan lu sendiri ya, lu di Malaysia ini udah berapa tahun sih bang? Ya kurang lebih udah 3 tahun. 3 tahun anjir. Berarti lu dari awal masuk kampus di sini? Iya sudah di Malaysia. Gila, keren. Gua kira kayak corona tuh lu masih di kampung lu. Selanjutnya gua pengen tanya tentang lu melihat kan di Malaysia ini kan penuh dengan keberagaman ya budaya. Dari budayanya kan kalau di Indonesia kan dari suku-suku. Nah, kalau di Malaysia ini kan bangsa-bangsa. Ada bangsa Cina, ada bangsa India dan bangsa Melayu. Lu melihat apa budaya yang berbeda di Malaysia ini seperti apa sih? Kalau gue lihat perbedaan budaya Melayu, Cina dan India di Malaysia itu biasanya terasa kental karena di sini biasanya setiap bangsa itu hidup ataupun berkumpul dan berteman dengan sesama mereka. Contoh yang Cina biasa main dengan sesama Cina. India pun main bersama India. Yang Melayu juga main dengan Melayu. Tentunya hal seperti ini bukan tidak baik ya. Kalau bisa kita beragam ya. Seperti slogan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, supaya bisa menciptakan keragaman budaya yang bagus antar sesama pelajar nantinya. Tapi menurut lu kalau keberagaman yang kan kayak lu melihat dari perspektif lu kan budaya apa masyarakat di Malaysia ini kan kayak ada beragam budaya. Nah, itu antar satu etnis itu kayak mainnya atau berkumpulnya itu hanya satu etnis saja gitu. Tapi dengan seperti itu menurut lu gimana sih? Kata lu kan ya jangan seperti itulah gitu. Supaya Allah kan berfirman dalam Al-Quran, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi tujuan kita diciptakan berbangsa-bangsa ini, bersuku-suku ini kan tujuannya satu, supaya kita saling mengenal. Jadi tidak ada salahnya antar satu suku, satu bangsa dengan bangsa lain saling mengenal, saling membuka diri, sehingga nantinya tidak ada perbedaan-perbedaan yang bisa menyebabkan perpecahan di antara satu sama lain. Benar-benar tuh. Nah, langsung terakhir aja ya bang, pertanyaan terakhir yang ingin gue tanyain itu tentang apa ya? Tadi kan tentang keberagaman itu. Nah, dari keberagaman ini menurut lu apa ya? Itu kedepannya akan membawa dampak positif apa negatif sih? Dampak positif atau negatif keberagaman itu tergantung dari orang-orang yang menjalankan keberagaman, orang-orang yang hidup dalam keberagaman itu sendiri. Kalau keberagaman itu bisa membuat kita harmonis, saling menghargai dan toleransi antar satu manusia dengan manusia lainnya, antar satu bangsa dengan bangsa yang lainnya, maka saya percaya bahwa keberagaman akan memberi dampak positif di kehidupan masyarakat, agama, bangsa ataupun negara. Tapi kalau seandainya keberagaman ini malah tidak kita syukuri atau malah membuat kita terpecah, maka tentu keberagaman ini akan memberikan dampak negatif untuk masyarakat kita. Tapi pada dasarnya keberagaman ini sebenarnya memiliki pesan positif. Coba kita bayangkan seandainya di seluruh dunia ini hanya ada satu suku atau hanya ada satu bangsa saja, tidak terdiri dari beragam macam suku bangsa, suku negara, tentu akan terasa aneh rasanya. Benar. Tapi dengan adanya karunia Allah Subhanahu wa taala diciptakannya kita berbangsa-bangsa, bernegara, bersuku, kita bisa belajar satu sama lain dan bisa menghormati serta kita bisa mengamalkan nilai-nilai kebudayaan yang ada di kalangan masyarakat kita. Mantap. Nah, ini yang paling terakhir sih, tadi kan udah latar belakang lu yang dari keluarga Aceh, walaupun rumah lu di Riau, Pekanbaru ya? Pekanbaru. Terus kedua tentang budaya lu, terus ketiga tentang keberagaman budaya di Malaysia, yang keempat kesan pesan lu kedepannya seperti apa sih tentang keberagaman ini? Ya, pesan saya semoga kesan saya sangat bersyukur sekali karena sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia bangsa berbangsa, bernegara, bersuku baik di Malaysia maupun di Indonesia. Ya, yang kedua pesan saya semoga kita nantinya bisa berkumpul di surganya Allah sebagaimana Allah mengumpulkan kita hari di dunia ini. Artinya dengan keberagaman tadi itu kita syukuri bersama-sama, saling menghormati, tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian, tidak ada pertengkaran antara satu sama lain.
kita ya hormatilah budaya orang lain juga menghormati budaya kita. Sehingga ketika kita belajar di nilai kebudayaan itu akan meningkatkan rasa syukur dan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kedepannya kita harapkan semoga dengan keberagaman ini bisa mengantarkan kita kepada persatuan bangsa, agama dan negara. Mantap. Nah, pesanmu seperti apa? Tadi kan kesan. Ya pesan saya ya semoga cucu-cucu anak bangsa bisa melestarikanlah nilai-nilai kebudayaan ini, menjaga jangan sampai kita mau terprovokasi dengan perpecahan-perpecahan dari oknum-oknum orang yang tidak menginginkan persatuan. Ya itu sih dia, kita bisa menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan di daerah ataupun di bangsa kita. Nah, terima kasih ya Bang ya udah membagi dari perspektif lu tentang budaya, tentang keberagaman di Malaysia. Semoga kedepannya Malaysia lebih maju lagi dengan keberagaman ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.